Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik hari ini saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini adalah merupakan hari perdana kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah. Insya Allah kegiatan pembelajaran ini dapat diterima dengan baik oleh adik-adik. Namun sebelum kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah buku tema 1 yang judulnya tentang organ gerak hewan dan manusia. Kemudian buka subtema organ gerak hewan atau subtema 1. Jadi hal ini dulu yang harus dipersiapkan oleh adik-adik, karena tanpa ada buku siswa yang jelas adik-adik akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi saya berikan kesempatan. Nah, jika sudah dipersiapkan, kemudian juga siapkan juga alat tulisnya, buku catatannya ataupun buku tugasnya. Kemudian pilihlah tempat belajar yang memang dirasa nyaman oleh adik-adik, karena jangan sampai kalau kita belajar di tempat yang tidak nyaman, itu justru akan mengganggu konsentrasi kita. Nah, saya berharap pembelajaran walaupun hanya melalui video ini memang benar-benar diterima oleh adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, kita langsung saja. Namun sebelumnya pembelajaran ini dimulai, mari sejenak kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Tanah Airku.
adik-adik, ya seperti yang ditampilkan dalam video ini, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah dengan membaca teks nanti adik-adik diharapkan mampu membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, dan juga dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, dari 4 tujuan pembelajaran ini, insya Allah kita bisa capai, dan semoga pembelajaran kita hari ini akan dilancarkan. Nah, kita lanjut. Ya, buka halaman 2. Ya, buka buku tema halaman 2. Dan sekarang adik-adik amati gambar tersebut. Nah, jika sudah selesai, akan ada beberapa pertanyaan mengenai hasil pengamatan daripada adik-adik. Nah, Pak Guru akan berikan waktu berapa menit, silakan diamati. Kira-kira apa yang adik-adik dapat amati dari gambar ini. Di jeda video ini sebelum akan dilanjutkan ke kegiatan berikutnya. Jadi kalau belum selesai adik-adik mengamati gambar berikut ini, jangan langsung menuju ke kegiatan berikut, karena jangan sampai kegiatan tahapan demi tahapan daripada kegiatan ini tidak dapat diikuti dengan benar. Nah, jika sudah selesai, kalau yang belum selesai silakan dijeda sampai benar-benar adik-adik memahami gambar tersebut. Waktunya minimal 5 menit untuk dapat mengamati gambar tersebut. Nah, kemudian setelah mengamati gambar tersebut, ya, ada beberapa pertanyaan. Sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Apa saja yang kalian lihat pada gambar tersebut? Nah, dijawab. Jawabannya itu dicatat di buku tugas kalian. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah? Itu juga kalian catat ataupun tulis jawabannya pada buku kalian. Yang ketiga, pelajaran apa yang dapat diambil dari percakapan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silakan kalian jeda videonya sebelum akan dilanjutkan pada kegiatan berikut, sampai benar-benar kalian sudah menulis jawabannya. Nah, kita lanjutkan adik-adik. Kita lanjutkan. Jika sudah selesai, nanti jawabannya itu akan diperiksa. Ya, kita lanjut pada kegiatan berikut. Nah, sekarang adik-adik baca halaman ketiga. Halaman 3. Baca dan pahami teks ataupun wacana yang ada pada halaman 3 yang berjudul tentang organ gerak manusia dan hewan. Yuk kita baca sama-sama. Organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan.
Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, jika sudah selesai membacanya, akan ada tugas yang harus adik-adik kerjakan. Tapi kalau belum selesai membaca, silakan diselesaikan bacaannya. Dan meskipun sudah selesai, silakan dipahami dulu bacaannya sampai benar-benar dipahami. Minimal 10 menit waktu yang Pak Guru berikan, ya, ataupun 15 menit yang Pak Guru berikan untuk adik-adik untuk dapat menyelesaikan bacaan dan memahami bacaan tersebut. Nah, jika sudah selesai, silakan dilanjutkan pada kegiatan yang berikut, yaitu mengerjakan tugas. Silakan tugas kalian catat pada buku catatan atau pada buku tugas. Ini juga terdapat pada buku siswa. Silakan kalian buka buku siswa. Nah, saya sedikit jelaskan mengenai cara untuk mengisi kolom berikut ini ataupun tabel ini. Ini ada tabel paragraf, ada kolom paragraf, ada kolom ide pokok, dan ada kolom kalimat pengembang. Yang jelas, tabel ini berhubungan dengan materi bacaan kita pada kegiatan sebelumnya, yaitu tentang ini, organ gerak manusia dan hewan. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa setelah memahami bacaan ini akan ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, tugas itu yang mana ya? Ini tugasnya. Paragraf 2. Ya, adik-adik masih ingat bagaimana cara menentukan paragraf? Ya, yang jelas ini adik-adik ya. Satu paragraf. Ya, ini agak keliru ya adik-adik. Yang seharusnya ini agak masuk ke dalam, menjerok ke dalam, atau baris baru ya sebenarnya di sini. Karena salah pengertikan sehingga terjadi kesalahan penulisan di sini. Ya, ini satu baris baru atau agak menjorok ke dalam. Berarti itu satu paragraf. Batasnya sampai pada titik yang ini, atau ya, tidak boleh dua baris baru atau satu baris baru. Itu berarti adalah satu paragraf. Nah, jadi kalau kita hitung bacaan ini berapa paragraf adik-adik masih ingat? Ya, yuk kita sama-sama hitung. 1, ya, sampai di sini. 2, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga, seterusnya sampai ini masih lanjutan dari paragraf ketiga karena ini tidak baris baru. Ya, ini sudah paragraf keempat, ini paragraf kelima. Nah, sekarang adik-adik perhatikan setiap kalimat-kalimat dari tiap-tiap paragraf, kalimat-kalimat dari tiap-tiap paragraf. Nah, karena untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, yang jelas adik-adik harus tahu dulu apa itu ide pokok dan apa itu kalimat pengembang. Ya, adik-adik masih ingat apa itu ide pokok dan apa itu kalimat pengembang? Kalau ada adik-adik sudah lupa, berarti adik-adik harus belajar kembali tentang apa itu ide pokok. Ya, jadi ide pokok adik-adik ya adalah merupakan kalimat utama yang menjadi dasar daripada sebuah paragraf. Adalah merupakan kalimat utama yang menjadi dasar daripada paragraf. Nah, kemudian kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu adalah kalimat penjelas. Boleh diartikan seperti itu, kalimat penjelas ataupun kalimat yang merupakan pengembangan daripada kalimat utama yang tadi.
Nah, saya berikan contoh misalnya pada paragraf 1. Ya, coba kalian perhatikan. Pada paragraf 1, ya, kita perhatikan baik-baik. Mana yang menjadi kalimat utama dan mana yang menjadi kalimat pengembang. Kalau cara saya menentukan kalimat utama, triknya yang paling mudah untuk menentukan di mana letak kalimat utama, karena setiap paragraf itu, tiap letak kalimat utama itu dia berbeda-beda. Ada kalimat utama yang letaknya di awal paragraf. Di awal itu berarti di baris pertama. Ini sini sampai di sini. Kemudian juga ada kalimat utama yang letaknya di tengah-tengah paragraf. Ya, bisa jadi juga yang ini. Ya, sampai di sini. Ada juga yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf ini. Nah, kalau letak kalimat utamanya itu bisa berada di tiga letak paragraf, bagaimana cara menentukan bahwa itu adalah kalimat utama ataupun ide pokok? Ya, caranya adalah perhatikan baris pertama ataupun kalimat pertama. Organ gerak manusia dan hewan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, berarti kalimat yang pertama ini berbicara tentang organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, lihat kalimat keduanya. Jadi untuk menentukan apakah kalimat utama itu terletak di awal, maka lihatlah kalimat pertama dan keduanya. Kalau kalimat pertamanya dan kalimat keduanya itu masih saling berkaitan, atau kalimat keduanya masih menjelaskan tentang kalimat pertamanya, berarti kalimat utamanya ada di awal. Tapi kalau misalnya kalimat keduanya tidak menjelaskan kalimat pertamanya, berarti kalimat utamanya itu tidak terletak di awal. Seperti itu. Nah, jadi saya baru menjelaskan itu dulu untuk adik-adik. Nanti bagaimana cara menentukan kalimat utama itu terletak di tengah-tengah ataupun di akhir, nanti itu akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Saya baru menjelaskan dulu bagaimana cara menentukan atau memastikan apakah kalimat utama itu benar-benar terletak di awal atau di akhir. Cukup tinggal perhatikan saja kalimat pertama dan keduanya. Kalau kalimat keduanya masih menjelaskan kalimat pertamanya, berarti kalimat utamanya berada di awal paragraf. Berarti ide pokoknya itu ada di awal paragraf. Seperti itu. Nah, sekarang adik-adik, untuk menjawab ini adik-adik, ide pokok dan kalimat pengembangnya, kita ambil contoh ini. Berarti ide pokoknya adalah, karena kalimat keduanya menjelaskan yang kalimat pertama, masih ada kaitan dengan kalimat pertama, berarti kalimat utamanya adalah pada baris pertama, yaitu organ gerak manusia dan hewan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, jadi itu adalah ide pokok yang harus ditulis di sini sampai di titik tadi. Kemudian kalimat pengembangnya adalah apa? Kalimat pengembangnya itu adalah kalimat yang merupakan penjelas dari kalimat pertama, yaitu ini. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berpindah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kemudian makhluk hidup akan bergerak bila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Ini adalah merupakan kalimat pengembang. Jadi, baris kedua sampai terakhir itu ditulis sebagai kalimat pengembang. Nah, sudah paham adik-adik? Kalau belum paham, silakan adik-adik diulangi kembali penjelasan saya tadi. Kembalikan ke penjelasan awal tadi. Diulang-ulang sampai adik-adik benar-benar paham mengenai penjelasan tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, kemudian ini nomor 3, paragraf ketiga, paragraf 4, paragraf kelima. Karena tadi ada 5 paragraf, berarti di sini ada
sampai 5 paragraf, tapi dimulai dari 2 karena paragraf 1 tadi sudah diambil sebagai contoh yang Pak Guru sudah jelaskan tadi. Jadi tidak perlu lagi diisi untuk paragraf 1. Dimulai saja dari paragraf 2. Bisa dipahami adik-adik? Kalau sudah dipahami, dilanjutkan pada kegiatan berikut. Ya. Kalau sudah selesai, nah sekarang kebalikan. Yang harus adik-adik lakukan kalau tadi adalah jika tadi ide pokoknya, ya ini masih tetap ada kaitan. Nah sekarang adik-adik diharapkan mencatat ataupun mengembangkan kalimat-kalimat yang ada pada kolom di luar ini yang berwarna pink atau apa ini ya, yang berwarna ini ya. Nah jadi tetap adik-adik perhatikan pada bacaan tadi, silakan sambungan kalimat ini dicatat di kolom ini ya. Sambungan daripada kalimat ini itu adalah merupakan pengembangan. Seperti itu. Contoh misalnya, organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, lanjutannya apa? Penjelasan tentang organ gerak terdiri atas 2 macam itu apa saja penjelasannya? Nah, silakan adik-adik lihat di sini. Organ apa tadi? Organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, ini. Jadi berarti terdapat pada paragraf ketiga. Ya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, boleh sampai di situ atau boleh juga dilanjutkan sampai di sini. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Jadi boleh dilanjut juga sampai di sini. Nah, atau lebih lengkapnya sampai di sini. Ya, tadi kan organ gerak terdiri atas 2 macam, dilanjutkan. Yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Dan seterusnya. Nah, organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, jelaskan fungsinya itu apa saja. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, sambung kalimatnya. Masih tetap yang ada kaitannya dengan ini. Oke. Selesaikan dulu tugas halaman 5 ini sebelum kita akan beranjak ke kegiatan berikut. Nah, jadi tolong dijeda. Kemudian jika sudah selesai, lanjut pada kegiatan berikut ini. Nah, tabel ini sebenarnya adalah merupakan tabel tentang hasil diskusi dari adik-adik. Tapi oleh karena kegiatan diskusi ini tidak dapat dilaksanakan karena kalian dianjurkan untuk belajar di rumah, belajar mandiri di rumah, bukan belajar kelompok. Jadi untuk kegiatan diskusi ini kita akan jadikan sebagai kegiatan individu. Ya. Nah, sekarang adik-adik tulis jawaban adik-adik atas pertanyaan ini. Pengertian ide pokok apa? Fungsi ide pokok apa? Dan cara menentukan ide pokok apa? Nah, jadi silakan adik-adik jawab sesuai dengan apa yang adik-adik ketahui tentang pengertian ide pokok bacaannya. Seharusnya yang ditulisnya adalah merupakan hasil diskusi. Tapi karena adik-adik tidak bisa berdiskusi dengan teman-teman, jadi jawaban individu saja ataupun jawaban kalian sendiri saja yang dicatat di sini. Kemudian apa fungsi daripada ide pokok? Manfaat daripada ide pokok itu apa untuk bacaan? Cara menentukannya seperti apa? Kalau cara yang Pak Guru jelaskan tadi itu adalah merupakan trik. Ya. Mungkin ada cara lain yang barangkali adik-adik lebih
anggap mudah untuk menentukan ide pokok. Ya, kemudian ya selesaikan dulu tugas itu sebelum akan kita lanjutkan pada kegiatan berikut. Nah, tugas ini akan diperiksa, jadi selesaikan. Jadi tolong dijeda dulu videonya sebelum akan dilanjutkan ke kegiatan berikut. Nah, jika sudah selesai, ya, kita akhirnya sampai pada puncak kegiatan ataupun akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ini seperti yang Pak Guru sudah sampaikan tadi. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ya, seperti yang Pak Guru sudah jelaskan tadi. Kemudian, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari bacaan tentang organ gerak tadi. Dan masih banyak kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya dapat kita ambil dari bacaan tersebut. Saya hanya mengambil beberapa poin-poin saja. Kemudian yang ketiga, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Berikut, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, melencat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, sampai di situ adik-adik ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan adik-adik catat pertanyaannya pada sebuah kertas, atau boleh juga pertanyaannya ditulis pada buku catatan kalian. Dan pertanyaan itu insya Allah nanti akan saya jawab dan jawabannya akan saya kirim melalui grup WA atau grup Facebook atau melalui medsos untuk meminta penjelasan mengenai materi ini. Nah, jadi saya akhiri dulu pembelajaran kita hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu pada pembelajaran kedua, tema 1, subtema 1. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.